Mau cerita tentang kejadian yang udah lama sebenarnya. Ya mungkin tahun 2016 atau 2017. Jadi dulu aku tuh pernah mondok di Jogja. Tapi bukan pondok tafid. Semacam pondok untuk jadi pembicara gitulah. Untuk jadi khotib apa segala macam. Nah dulu aku tuh punya temen namanya Ihsan. Kalau nggak salah namanya Ihsan. Dia dari Lombok. Nah, suatu pagi Ihsan ini datang ke kamar. Dia panggil aku Mas karena ya nggak tahu. Tapi kebanyakan dulu manggilnya kayak gitu. Dia panggil Mas gitu. Kenapa? Anterin aku ke puskesmas katanya. Perutnya udah sakit dari beberapa hari yang lalu. Dan karena dimintai tolong ya udah aku anterin ke puskesmas pagi itu. Kita nyari motor atau lebih tepatnya kita minjem motor ke tetangga pondok. Jadi pondoknya itu bukan pondok yang ada pagar tingginya gitu. Pondoknya itu pondoknya di tengah-tengah masyarakat. Jadi langsung nyaru gitu sama masyarakat. Aku langsung ke salah satu warga minjem motornya untuk nganterin si Ihsan ke pondok. Ke mana? Puskesmas. Sampai di puskesmas kita antri, kita nulis data untuk nanti dipanggil, ngambil nomor terus duduk. Pas kita nunggu duduk itu, Ihsan tuh dari berangkat di perjalanan sampai di puskesmas dia tuh megangin perut aja. Sampai akhirnya dia dipanggil masih megang perut itu tangannya. Dia masuk ke ruangan buat diperiksa, aku nunggu di luar. Nggak lama dia diperiksa, Ihsan ini keluar lagi. Tapi ada yang beda. Dari tadi dia kan megangin perut karena sakit. Keluar dari ruang pemeriksaan, tangannya udah nggak megang perut lagi. Tapi kepalanya nengok ke atas. Tatapannya kosong. Terus dia kan jalan ke arahku gitu kan. Terus aku tanya kenapa San gitu. Katanya gimana gitu. Dirujuk ke rumah sakit Mas gitu. Kenapa? Buntu katanya. Terus aku tanya lagi buntu apanya? Kirain kan buntu nggak ada jalan keluar atau apa, ternyata ususnya buntu. Nah yang jadi permasalahan, aku tuh lupa cerita yang habis ini itu terjadi di hari yang sama atau enggak. Tapi seingatku kita di pagi itu langsung ke rumah sakit. Jadi langsung lanjut ke rumah sakit pada hari yang sama. Pas waktu di rumah sakit, kan dulu aku juga bukan orang yang terlalu sering ke rumah sakit gitu, jadi nggak tahu bagaimana prosesnya untuk nganterin orang ke rumah sakit. Jadi kita berdua naik motor ke rumah sakit, terus parkir. Habis itu kita jalan, daftar kita. Daftar keluhannya apa, tadi gimana, di puskesmas suruh gimana. Singkat cerita kita udah duduk bareng orang-orang lain yang mau periksa. Beda sama yang di puskesmas, waktu kita ada di rumah sakit kita tuh nunggu lebih lama antriannya. Lain sisi dokternya juga emang belum datang.
Pas waktu panggilan untuk Ihsan datang, Ihsan masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa sama dokter. Nah bedanya, tadi kan di puskesmas kan aku nggak ikut masuk. Yang di rumah sakit ini aku ikut masuk bareng sama Ihsan. Lalu kemudian Ihsan duduk, tadi posisinya itu dokter, terus ada meja gitu, lumayan gede, isinya berkas apa segala macam. Terus ada Ihsan duduk di situ, kursinya 2, tapi aku nggak ikut duduk. Aku berdiri di belakang Ihsan, mepet ke tembok, sandaran ke tembok gitu. Terus dokternya tanya kenapa, katanya usus buntu apa segala macem. Oh ya udah diperiksa dulu ya gitu. Habis itu Ihsan diperiksa. Ihsan disuruh berdiri dari tempat duduknya, disuruh untuk pindah duduk di sebuah ranjang yang agak panjang. Lalu kemudian Ihsan disuruh tidur, bajunya agak diangkat sedikit untuk diperiksa perutnya. Dan nggak tahu ini gimana caranya, yang jelas dokternya itu cuma megang-megang perutnya. Habis itu ada beberapa perawat lain yang mungkin magang atau apa gitu, karena baju mereka itu agak beda dari si dokter. Jadi perutnya dipegang-pegang, dilihat apa segala macam, terus duduk lagi. Nah, waktu duduk ini Ihsan itu dibilangin, Mas, dibilangin sama dokternya, Mas, ini udah nggak bisa lagi kalau ditunda-tunda, ini harus segera dioperasi karena sudah akut gitulah, sakitnya itu udah parah. Yang jadi permasalahannya adalah Ihsan nggak mau dioperasi. Dia bilang sama dokternya, dok, nggak mau, saya mau pulang gitu. Pulang kemana? Pulang ke Lombok. Oh nggak bisa, ini harus segera dioperasi karena sakitnya itu udah nemen gitu, udah akut gitu. Terus akhirnya itu Ihsan diem aja gitu. Aku tetap duduk di belakangnya Ihsan, berdiri aku dari tadi. Habis itu selang waktu, dokternya ngambil sebuah buku dari bawah gitu, dari laci. Terus dikeluarin di depan Ihsan. Ini Mas gitu. Apa ini dok gitu? Ihsan disuruh milih ruangan. Ruangan untuk apa? Ruangan untuk operasi. Mas, kita harus operasi sebentar sore jam 3. Mas harus kembali lagi ke sini dan siap untuk dioperasi. Sekarang silahkan isi data-datanya dan juga pilih mau di ruangan yang mana. Dan emang gak dibolehin pulang itu, harus ngisi dulu baru pulang. Akhirnya mau gak mau Ihsan ngisi data itu. Terus setelah ngisi kita baru dibolehin pulang. Pas di perjalanan dari ruangan itu ke tempat parkir, aku tanya sama Ihsan, gimana San gitu. Ihsan tetap bilang, aku mau pulang Mas ke Lombok. Nah dulu itu kan di tahun 2016-2017 itu kan HP itu kan udah ada ya, maksudnya udah canggih lah, udah bisa kirim-kirim foto, kirim-kirim pesan WhatsApp apa segala macam. Nah aku yang dari tadi nemenin Ihsan itu udah ngasih kirim memberitahu pihak pondok apa yang kejadian sama Ihsan, usus buntunya, pindahnya dia dari puskesmas ke rumah sakit, terus harusnya dia operasi dan mintanya dia pulang ke rumah ke Lombok. Sampai di pondok itu mungkin sekitar sholat zuhur kalau nggak salah ingat. Pas selesai sholat zuhur, itu teman-teman yang ada di pondok
itu ngumpulin uang karena mereka tahu Ihsan ini pengennya pulang. Ya udah ngumpulin dapat uang itulah. Kurang tahu tapi kayaknya kalau nggak salah ingat itu antara 500 sampai sejuta gitu. Untuk bakal jadi sangu. Sangu itu apa ya? Ongkos. Agar Ihsan bisa pulang ke Lombok. Alasannya simpel, Ihsan itu pengen pulang ke Lombok, ketemu sama orang tuanya, dan mungkin minta solusi apa segala macem. Nah, uangnya tadi dikasihkan ke Ihsan. Dan dulu beli tiket pesawat itu kayaknya nggak semudah sekarang gitu. Atau kemungkinan yang kedua, dulu susah nyari orang yang sering berpergian pakai pesawat, yang punya pengalaman lebih tentang pesawat, tentang naik pesawat. Akhirnya aku nemenin Ihsan lagi. Untuk mana? Untuk ke Bandara Jogja. Dan Bandara Jogja di tahun tersebut itu masih di bandara yang lama, masih di tengah-tengah kota. Kan kalau sekarang kan Bandara Jogja kan pindah ke yang Kulon Progo, yang jauh. Itu kan pindah kan pas waktu setelah Covid itu kan. Sebelum Covid kan masih di bandara yang lama. Nah, setelah zuhur pergi kita ke bandara yang lama. Ada Sucipto apa ya? Kita pergi pakai motor yang tadi, masih pakai motor yang punyanya warga. Kita ke bandara. Habis itu karena emang salah satu di antara kita ini belum pernah ke bandara Jogja, ya kita asal nebak gitu, nyari-nyari di mana loketnya. Setelah kita nyari-nyari, kita ketemu loketnya di mana, kita masuk ke ruangan loket tersebut. Kita antri, sampai antriannya ke kita tanya. Jadi ada kita, posisinya seperti tadi, aku berdiri, Ihsan duduk, lalu ada meja, lalu ada mbak-mbak di loket depan. Mbak-mbaknya tanya, Mas mau kemana gitu. Ihsan jawab, Mbak mau ke penerbangan Lombok, tapi yang berangkat hari ini. Mbaknya nyari-nyari, terus mbaknya bilang, Mas, kalau penerbangan Lombok, yang dari Bandara Jogja itu udah habis. Tinggal satu kursi tapi udah dipesan baru aja. Akhirnya bingung tuh kita. Yang pertama, Ihsan gak jadi pulang, atau dalam artian gak bisa pulang. Yang kedua, usus buntunya tetap ada dan dia harus atau diminta dokter untuk operasi sore itu. Akhirnya Ihsan berdiri dari tempat duduknya, putar balik, kita mau pulang. Karena ya emang gak bisa. Pas waktu aku sama Ihsan mau sampai keluar dari ruangan loket itu tadi, mbak-mbaknya bilang dari belakang, Mas ini ada, tapi harus berangkat dari Solo. Ngedengar itu, Ihsan putar balik langsung dia. Datang lagi ke mbaknya. Gimana mbak gitu. Buat mastiin. Ada ini mas. Tapi yang berangkatnya itu dari Bandara Solo. Oh ya udah mbak berapa gitu. Disebutin angkanya sama mbaknya, harga tiketnya lah. Disebutin sekian, dan alhamdulillahnya dari uang yang tadi dikumpulkan sama teman-teman itu cukup buat nutupin biaya pulang Ihsan naik pesawat, dan masih sisa uang 1.000 rupiah. Jadi dari semua uang yang dikumpulin dari teman-teman sama pihak pondok itu dikumpulin semuanya,
buat bayar tiketnya Ihsan pulang ke Lombok itu masih sisa 1.000 rupiah. Tapi Mas, ini berangkatnya dari Bandara Solo ya. Berangkatnya dari Bandara Solo. Berangkatnya jam 4, check-innya sekitar jam 3. Posisiku itu sama Ihsan itu di Bandara Jogja itu sekitar jam-jam 1. Terus Ihsan tanya sama aku, Mas, kira-kira dari Jogja ke Solo itu sampai apa enggak kalau kalau naik motor sebelum check-in. Terus aku cek di Google Map, harusnya kita bisa sampai dan masih ada sisa waktu untuk check-in. Terus akhirnya Ihsan bayar itu tiketnya dilipat-lipat, dikasihkan ke dalam amplop, dipegang sama Ihsan. Ya udah Ihsan, kalau gitu kita berangkat sekarang. Kita balik ke parkiran, lalu kemudian langsung kita pergi ke arah Solo. Dan aku ini bukan orang yang suka ngebut-ngebut di jalan. Jarang pakai gigi 4 untuk naik motor. Biasanya itu gigi 2 atau gigi 3 paling mentok. Tapi di hari itu kesetanan aku masuk gigi 4. Langsung gak bisa jalan tuh motor. Harusnya kan gigi 1, 2, 3 dulu baru 4 gitu. Akhirnya kita aku yang di depan, Ihsan yang di belakang buat baca Google Map, belok ke kiri dan ke kanan karena kan nggak hafal jalan gitu kan. Tapi di sepanjang perjalanan, Ihsan tuh masih megang perut. Jadi yang satu tangan megang HP buat nunjukin arah, satu tangan lagi buat megang perut karena sakit. Nah, di sepanjang perjalanan kan dari Jogja ke Solo itu kan ngelewatin Klaten kan. Dari Jogja dulu, baru Klaten dulu, baru Solo. Nah, pas waktu sampai di Klaten itu langit gelap, mendung pokoknya, mendung hitam gitu. Dan ada tanda-tanda hujan karena orang-orang yang dari arah Solo pergi ke arah Jogja itu udah pakai mantel. Terus aku bilang sama Ihsan, San, kalau kita terobos terus dan kemungkinan di sana hujan, nggak mungkin. Karena nggak mungkin kamu naik ke bandara, naik ke pesawat dalam keadaan basah kuyup. Pilihannya satu, kita mampir dulu ke rumah temanku yang ada di Klaten, pinjem mantelnya, terus kita lanjut. Tapi resikonya waktu kita kepotong karena kita harus belok dulu nih keluar jalur. Tanpa pikir panjang, Ihsan bilang iya, gak apa-apa mas. Karena emang itu pilihannya. Di depan orang udah pakai mantel dan arah Solo itu langitnya gelap, mendung, full mendung itu. Kayak kertas burem. Akhirnya kita belok kalau dari arah Jogja ke Solo itu di area Klaten, lampu merah pertama ada ke arah Solo itu belok kanan. Dan di situ aku punya temen, kita ke sana ke rumah teman aku buat ngambil atau minjem mantel. Terus kita balik lagi ke jalan utama untuk ngelanjutin perjalanan ke Solo. Di tengah-tengah perjalanan, bener, hujan deres. Dan yang jadi permasalahannya lagi adalah mantelnya itu cuman satu, dan mantel kelelawar, mantel Batman. Yang satu terus lebar, kotak gitu bisa buat berdua, tapi yang di belakang harus nunduk full biar bisa ke cover semuanya sama mantel. Nah, di sepanjang perjalanan Ihsan tuh nunduk karena nggak mungkin dia ngeberdiriin badannya. Dia tetap megang itu HP untuk jadi
untuk jadi penunjuk arah di Google Maps. Dia tetap bilang teriak, ke kiri mas, ke kanan mas gitu, sambil nunduk buat berlindung dari derasnya hujan. Dan itu udah nggak bisa lagi tuh kita buat ngebut, karena bahaya memang kalau ngebut di keadaan yang kayak gitu. Udah hujan deres, jalanan bisa jadi licin gitu kan. Akhirnya kita turunin kecepatan di sepanjang hujan ke arah Solo tadi. Setelah kita terus maju, hujannya lama-lama reda, lalu kemudian hujannya berhenti. Kita berhenti buat ngelipat mantel. Terus sekalian kita ngecek jalannya bener apa enggak, karena yang di peta itu Ehsan agak bingung buat ngebaca arah petanya. Yang jelas dari arah peta itu ada sekitar mungkin 10-15 menit untuk sampai ke bandara lagi. Terus habis aku lihat karena kayaknya ini masih bisa maju lagi, perempatan, lalu kemudian belok ke arah kanan. Ya udah, kita lipat mantel, Ihsan naik lagi, kita jalan. Kita jalan, lalu kemudian kita berhenti di sebuah warung untuk tanya belokan ke arah bandara itu yang di sebelah mana. Akhirnya aku turun buat tanya ke penjaga warung. Dan emang bener itu jalan ke arah bandara. Tinggal 1 perempatan lagi lalu kemudian belok kanan. Nah itu udah masuk ke kawasan bandara. Pas waktu aku balik lagi dari warung tersebut kan Ihsan kan masih di samping jalan. Dia gak ikut turun. Aku balik ke Ihsan teriak. Istighfar dia. Tapi istighfarnya itu sambil teriak gitu. Astagfirullahaladzim mas gitu. Kirain kan mungkin perutnya sakit lagi atau apa gitu kan, parah gitu kan, karena emang itu yang dibilang sama dokter, usus buntunya udah parah. Kenapa San, aku tanya. Ihsan bilang, tapi gak sekenceng yang tadi. Ihsan bilang, mas, tiketnya hilang. Aku balik nanya kan, kok bisa tiketnya hilang? Agak sebel juga sih, karena kan itu tiket kan yang bisa ngebawa dia pulang ke Lombok gitu loh. Kok bisa hilang gitu loh. Ihsan cuma bilang gak tahu mas, mungkin jatuh waktu perjalanan. Dan waktu perjalanan kita kan gak pendek gitu. Dari Jogja ngelewatin Klaten, ke rumah temen dulu, lalu ke arah bandara. Tinggal 10 menit itu sampai bandara. Dan tiketnya hilang. Dan kita gak tahu hilangnya di mana. Ya udah kalau gitu kita putar balik, kita nyari tiket kamu, aku bilang. Dan kalau nyari barang kan nggak bisa, nyari barang jatuh kan kita nggak bisa langsung ngebut gitu kan, kita kan harus hati-hati untuk jalan sambil ngelihat sambil nyari-nyari gitu. Akhirnya kita putar balik lagi setelah kita jalan begitu jauh, jalan begitu dekat ke arah bandara. Kita harus putar balik karena tiketnya Ihsan hilang. Ya Allah. Kita putar balik, kita jalan pelan-pelan. Yang tadinya kita bisa ngebut di gigi 4, kita masuk ke mode pelan, mode aku yang biasanya, yang 2, gigi 2 atau gigi 3. Di sepanjang perjalanan ada kali itu kayaknya 10 menit, 15 menit kita jalan. Dan emang gak nemu apa-apa. Lalu kemudian Ihsan teriak, alhamdulillah itu mas di sana, dia bilang. Tempat di mana kita tadi ngelipat mantel.
tiketnya jatuh di situ, di area gedung yang agak tinggi. Di depannya itu ada sebuah amplop panjang di bawah di trotoar. Yakin gak San? Iya mas, itu kayaknya mas, Isan bilang. Akhirnya kita deketin, terus kita nyebrang, diambil sama Isan. Terus dia bilang lagi, teriak lagi, alhamdulillah ini bener mas tiketnya ini. Dan emang bener itu tiketnya. Terus kenapa tiket itu nggak terbang itu? Kan di samping jalan kan motor-motor pada kencang gitu kan. Itu kan tiket pesawat itu kan nggak cuma satu layer ya, jadi ada beberapa kertas dilipat-lipat gitu, jadi tebel kan kertasnya, terus dimasukin ke dalam amplop, terus kayaknya itu yang ngebuat tiketnya nggak terbang, jadi berat gitu kan. Akhirnya tiket itu diambil lagi sama Ihsan, dipegang. Kalau tadi dia masukin ke dalam jaket, sekarang dia cuma pegang, nggak berani dia masuk ke dalam jaket. Dia pegang, kita ngebut masuk lagi ke mode kesetanan kita, ngebut ke arah bandara. Sampai ke bandara, kita kan tadi kan kalau kita jalan nggak ada hambatan, masih bisa check in itu karena masih ada space waktu yang sedikit. Tapi karena tadi kita belok buat ambil mantel, terus jalan kehujanan, nggak bisa cepet-cepetan, terus putar balik lagi karena tiketnya Ihsan jatuh, itu kan kepotong waktu yang begitu panjang itu kan. Jadi pas waktu kita sampai di Bandara Solo, waktu check-innya itu masih bisa tapi dikit banget, sisa bentar gitulah. Pokoknya sepanjang dari parkiran sampai ke tempat check-in lari kita. Sambil lari itu aku tanya sama Ihsan, San, uangmu masih berapa? Dia jawab, ini mas 1.000 sisa yang tadi. Kamu gak bawa uang lain? Gak ada mas gitu. Baterai HP-mu sisa berapa? HP-ku mati mas. Ya Allah. Jadi dia mau perjalanan dari Jogja ke Lombok, uangnya tinggal 1.000, baterai HP-nya habis. Kan nanti kalau baterai HP-nya habis kan dia gak bisa ngehubungin keluarga yang di sana. Iya kan? Bisa ngehubungin tapi kan lama dulu baru bisa ngehubungin. Jadi ya udah dia masuk. Tapi sebelum masuk, aku kan tadi dari pondok aku dikasih uang terpisah ini dari yang dikumpulkan ke teman-teman sama yang dikasih mandiri. Aku dikasih uang sama pondok untuk bensin apa segala macam lah. Terus uang itu aku kasih ke Ihsan, ini untuk jaga-jaga aja gitu, kalau nanti di jalan ada apa-apa. Terus ya udah, Ihsan masuk, emang badannya agak basah karena mantelnya kan ya bukan mantel yang full satu badan gitu kan. Dia masuk sambil basah-basahan dikit, terus Ihsan udah gak kelihatan, aku pulang. Nah kabar terakhir yang aku dengar, Ihsan di rumah, alhamdulillah dia selamat sampai di rumah. Terus dia juga udah operasi di Lombok. Terus dia juga udah mulihin tenaga setelah operasi. Terus dia juga udah setauku dia kuliah di salah satu sekolah tinggi yang bergengsi lah. Ya alhamdulillah. Banyak cerita di hari itu. Dan di sepanjang perjalanan dari pondok ke puskesmas ke rumah sakit ke pondok lagi, pondok ke bandara, itu Ihsan itu
berzikir gitulah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari banyaknya masalah yang ditimpa sama Ihsan dalam satu hari, ternyata masih bisa bertahan dengan terus bertawakal dan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.